Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapan. Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara yang terkasih, memiliki teman karib atau teman baik atau sahabat adalah mudah bagi orang yang berpangkat, orang yang terkenal dan juga kaya. Seperti tertulis, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Amsal 19 ayat 4. Sebaliknya, bagi kita yang susah, miskin, gagal, dan terpuruk, sangat mudah ditinggalkan atau diabaikan teman maupun sahabat. Kita merasa sangat rendah dan membayangkan betapa sulitnya orang mau menjadi sahabat kita. Terlebih di zaman sekarang ini, susah sekali menemukan a real friend, apalagi sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Banyak orang berprinsip, asal dia menguntungkan saya, maka saya mau menjadi sahabatnya. Ada benefit kalau saya bersahabat dengan dia. Kalau tidak, I'm so sorry, I say goodbye. Mencari sahabat di antara sesama manusia saja begitu sulit. Mana mungkin kita dapat mempercayai bahwa Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, mau memilih kita untuk menjadi sahabatnya? Siapakah kita ini? Tapi firman Allah hari ini berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yohanes 15 ayat 15. Saudara, Tuhan menggambarkan hubungannya dengan kita dalam tingkatan yang intim, yang lebih dekat, yaitu sebagai sahabat. Lagi-lagi Tuhanlah yang lebih dahulu memilih kita sebagai sahabatnya, bukan sebaliknya. Suatu anugerah yang tidak terkira di mana Yesus Kristus telah memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Saudaraku, persahabatan akan terjalin karena di dalamnya ada kasih di antara dua pihak. Ada take and give. Tuhan pun memiliki standar untuk menjalin persahabatan dengan kita. Itulah sebabnya Tuhan memberikan firman-Nya dan memberikan hukum-hukumnya itu untuk kita. Syarat utama persahabatan dengan Tuhan adalah ketaatan kita terhadap firman Tuhan.
Bersahabat dengan Tuhan berarti mau berjalan dalam terangnya Tuhan senantiasa, karena Ia adalah terang dunia, yang berarti langkah kita seiring dengan langkah Tuhan, berjalan kemanapun Tuhan menuntun kita. Dan sebaliknya, jika kita tidak taat melakukan firman Tuhan, tidak karib, tidak dekat dengan Tuhan, dan tetap berjalan dalam kegelapan, maka kita tidak layak disebut sahabat Tuhan. Karena itu saudara, menjadi sahabat Tuhan itu harus menjadi tujuan hidup kita, dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan kami, terima kasih untuk firman Allah hari ini. Engkau tidak menyebut kami lagi hamba, tetapi Engkau menyebut kami sahabat, karena Engkau menyatakan isi hatimu kepada kami. Engkau memberitahukan kepada kami segala sesuatu yang tidak Engkau nyatakan kepada orang-orang yang tidak mempercayaimu. Tuhan, Engkau inginkan sebagai syarat utama persahabatan kami dengan Tuhan, yaitu kami harus hidup dalam ketaatan kepada firman Allah, bersahabat dengan Engkau, berjalan dalam terang Tuhan. Maka Engkaulah yang akan menuntun langkah-langkah kami dan membawa kami kepada jalan kehidupan, karena Engkau Allah Tuhan kami yang adalah terang dunia ini. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ketika kita tiba di jalan yang sulit, hati menjadi begitu cemas. Kadang bertanya, Tuhan, Kau ada di mana? Padahal Dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkah-Nya. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia
Ezra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 7923 798. Sekali lagi +60 17 7923 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.